Pukul 7 pagi, dan rumah itu masih memiliki keheningan yang menipu. Nadira Prameswari, dengan mata yang masih terasa berat akibat lembur hingga pukul 2 dini hari, melangkah keluar dari kamarnya sambil memegang muk kopi kosong. Pikirannya sudah penuh dengan daftar to-do list hari itu. Revisi wireframe untuk klien fintech, 2 Zoom meeting dengan tim developer, dan menyelesaikan laporan audit UX. Ia butuh kopinya, dan ia butuh segera duduk di meja kerjanya. Namun, ketika langkah kakinya sampai di sudut ruang tengah, tempat sucinya selama 3 tahun terakhir bekerja secara remote, langkah Nadira terhenti mendadak. Jantungnya mencelos, seakan lantai di bawah kakinya baru saja ditarik paksa. Kosong. Area itu bukan lagi kantor mininya. Meja kayu jati minimalis yang ia beli dengan bonus akhir tahun pertamanya, lenyap. Monitor ganda 27 inci miliknya kini tergeletak sembarangan di atas lantai, ditumpuk di samping sofa tua yang berdebu. Kabel-kabel HDMI dan power supply berserakan seperti usus terburai. Sebagai gantinya, di sudut itu kini berdiri sebuah ring light besar yang menyilaukan meski belum dinyalakan, sebuah backdrop kain hijau, green screen, yang dipasang miring, dan tripod kamera. "Ibu?" panggil Nadira. Suaranya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena lonjakan amarah yang tertahan di tenggorokan. Dari arah dapur, ibunya muncul sambil mengelap tangan basah ke daster batiknya. Wajah wanita parubaya itu tampak santai, tanpa beban, seolah tata letak rumah yang berubah drastis dalam semalam adalah hal paling wajar di dunia. Nadira. Sudah bangun? Tumben siang? Sapa ibu ringan. Di mana mejaku, Bu? Kenapa monitor kerjaku ada di lantai? Nadira menunjuk tumpukan elektronik mahalnya yang diperlakukan seperti barang rongsokan. Ibu mengibaskan tangan, gesture meremehkan yang sudah sangat Nadira hafal. "Oh, itu. Semalam Raka bilang dia butuh spot yang pencahayaannya bagus buat konten YouTube-nya. Katanya sudut itu paling pas kena sinar matahari pagi. Jadi ya sudah, Ibu minta Pak Ujang tetangga sebelah buat geser mejamu ke kamar Raka." Nadira mematung. "Ke kamar Raka? Bu, itu meja kerjaku. Aku kerja di sana cari uang. Hari ini aku ada meeting penting." "Halah, kamu kan kerjanya cuma ketik-ketik di laptop, Nat. Bisa di meja makan, bisa di sofa, bisa sambil tiduran di kasur juga," sahut ibu enteng, lalu berjalan menuju meja makan untuk meletakkan piring gorengan. "Adikmu itu loh, lagi semangat-semangatnya merintis karir jadi content creator. Kita harus dukung. Kalau dia sukses, kan kamu juga yang bangga." Nadira memijat pelipisnya. Argumen ini lagi. Selalu tentang potensi Raka yang tak kunjung terbukti, sementara realitas gaji Nadira yang menopang atap rumah ini dianggap angin lalu. "Tapi Raka nggak izin aku dulu. Ibu juga nggak bilang apa-apa," tekan Nadira, berusaha menjaga suaranya tetap datar meski darahnya mendidih. "Terus kursiku mana? Kursi ergomonis hitam itu?" Pertanyaan itu membuat gerakan ibu terhenti sejenak. Ada jeda yang terlalu panjang sebelum ibunya menjawab tanpa menatap mata Nadira. "Kursi itu kan gede banget, Nat. Makan tempat. Kalau ditaruh di kamar Raka, kamarnya jadi sempit. Lagian Raka butuhnya space buat gerak-gerak bikin video joget atau apalah itu. Jadi kursinya ditaruh di mana?" kejar Nadira. Ibu berdeham pelan. "Ibu jual ke Bu RT tadi pagi-pagi sekali. Kebetulan suaminya lagi cari kursi kantor bekas. Lumayan, uangnya ibu kasih ke Raka buat beli mic baru yang dia minta." Dunia Nadira rasanya berhenti berputar selama 1 detik penuh. Kursi itu bukan sekadar kursi. Itu adalah Herman Miller bekas yang ia beli dengan menabung selama 6 bulan demi menyelamatkan punggung bawahnya dari sakit kronis akibat duduk 10 jam sehari. Kursi itu adalah simbol bahwa ia menghargai tubuh dan profesinya. Kursi seharga 7 juta rupiah itu dijual ibunya entah dengan harga berapa, hanya demi mikrofon untuk adiknya yang bahkan bangun siang pun belum tentu. "Ibu jual kursi kerjaku?" bisik Nadira,
Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Ya ampun, Nadira, jangan pelit sama adik sendiri. Sentak ibu tiba-tiba, beralih ke mode defensif yang agresif. Kamu kan punya uang, tinggal beli lagi yang murah di toko perabot juga banyak. Raka itu butuh modal. Dia masa depannya cerah, dia butuh dukungan kita. Dukungan kita. Nadira tertawa getir, matanya mulai memanas. Maksud ibu, dukungan uangku? Internet yang Raka pakai buat upload video itu siapa yang bayar? Bu? Listrik buat ring light itu siapa yang bayar? Makanan yang ibu masak sekarang, uang belanjanya dari siapa? Ungkit-ungkit terus, potong ibu tajam. Itu kewajiban kamu sebagai anak berbakti. Jangan jadi anak durhaka yang hitung-hitungan sama orang tua. Sudah sana, kerja di meja makan saja. Jangan ganggu Mudraka, dia baru tidur jam subuh tadi habis edit video. Nadira menatap ibunya, wanita yang ia hormati, yang ia nafkahi, yang ia lindungi dari kerasnya tagihan bulanan. Namun, di mata ibunya, Nadira hanyalah mesin ATM berjalan yang tidak memiliki hak atas kenyamanan, bahkan di rumahnya sendiri. Ia melirik ke arah pintu kamar Raka yang tertutup rapat. Di dalamnya, adiknya yang berusia 24 tahun itu sedang tidur nyenyak di atas kasur empuk, ditemani meja kerja mahal milik Nadira. Sementara Nadira berdiri di ruang tengah dengan monitor tergeletak di lantai seperti sampah. Sesuatu dalam diri Nadira retak pagi itu. Bukan suara yang keras seperti kaca pecah, tapi retakan halus yang tak mungkin bisa direkatkan kembali. Ia tidak berteriak. Ia tidak membanting pintu. Nadira hanya mengangguk pelan. Sangat pelan. Oke, Bu, ucap Nadira dingin. Kalau ibu merasa mejaku lebih pantas buat Raka, dan kursiku lebih berguna jadi uang jajan dia, aku paham posisi aku di sini. Nadira berbalik, memungut laptop dan chargernya, lalu masuk kembali ke kamarnya. Ia tidak jadi menyeduh kopi. Pagi ini ia tidak butuh kafein untuk membuatnya terjaga. Rasa sakit hati dan pengkhianatan ini sudah cukup membangunkannya dari tidur panjang selama bertahun-tahun. Di dalam kamar, Nadira membuka laptopnya. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk membuka situs pencarian properti sewaan. Hari ini bukan tentang memindahkan meja kembali. Hari ini adalah awal dari memindahkan hidupnya keluar dari rumah ini. Nadira tidak keluar kamar seharian itu. Di balik pintu yang terkunci, ia bukan sedang merajuk, melainkan sedang berhitung. Sebagai seorang desainer UX, Nadira terbiasa memecahkan masalah berdasarkan data, bukan emosi. Ia membuka laptopnya, kini dipangku di atas bantal karena tak ada meja, dan menarik spreadsheet keuangan yang selama ini ia gunakan untuk melacak pengeluaran bulanan. Selama bertahun-tahun, ia hanya mencatat angka-angka itu sebagai kewajiban rutin tanpa pernah benar-benar membedahnya. Hari ini, ia melihat data itu dengan mata baru. Kolom, pengeluaran rumah, membengkak berwarna merah. Listrik, AC Raka menyala 24 jam. Internet paket gaming, permintaan Raka, belanja bulanan, yang seringkali termasuk camilan impor kesukaan ibu, hingga biaya, tak terduga, yang hampir selalu berupa permintaan mendadak ibu untuk arisan atau sumbangan yang sebenarnya demi gengsi. Nadira menjumlahkan total uang yang ia serahkan ke rumah ini dalam 1 tahun terakhir. Angkanya membuat napasnya tercekat. 120 juta rupiah. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa mencicil apartemen tipe studio atau bahkan menabung untuk sekolah lagi. Tapi yang ia dapatkan justru penghinaan. Mejanya digusur dan kursinya dijual demi mikrofon. Cukup, gumamnya pelan. Jarinya beralih membuka tab browser baru. Situs penyewaan properti. Ia tidak mencari apartemen mewah. Ia butuh sesuatu yang cepat, fungsional, dan yang paling penting, terpisah dari sini. Pilihannya jatuh pada sebuah unit studio kosong di lantai 2 sebuah ruko tua, sekitar 5 km dari rumah. Bekas kantor notaris yang sudah pindah. Ukurannya hanya 4x5 meter. Dengan kamar mandi kecil dan pantry sederhana.
Harganya masuk akal, jauh di bawah angka yang biasa ia donasikan untuk keluarganya setiap bulan. Tanpa membuang waktu, Nadira menghubungi pemilik ruko dan membuat janji temu siang itu juga. Agak berdebu, Mbak, soalnya sudah 3 bulan kosong, kata Pak Haji, pemilik ruko, sambil membuka rolling door yang berdecit. Cahaya matahari siang menerobos masuk, menyinari lantai keramik putih yang kusam. Ruangan itu kosong melompong. Dindingnya berwarna krem pudar. Suara lalu lintas di luar terdengar samar, teredam oleh kaca jendela yang cukup tebal. Bagi orang lain, ruangan itu mungkin terlihat menyedihkan. Tapi bagi Nadira, ruangan itu terlihat seperti surga. Di sini tidak ada suara teriakan Raka yang memaki layar komputer saat kalah main game. Tidak ada suara ibu yang menyindirnya karena belum menikah di usia 28. Tidak ada kewajiban. Saya ambil, Pak, kata Nadira tegas, bahkan sebelum Pak Haji selesai mempromosikan kelebihan air tanah di sana. Saya transfer deposit dan sewa 6 bulan di muka sekarang. Kapan saya bisa pegang kuncinya? Pak Haji tampak terkejut dengan keputusan kilat itu, namun wajahnya langsung sumringah. Wah, alhamdulillah. Kalau Mbak serius, kuncinya bisa saya kasih sekarang setelah transfer masuk. Mau dibersihkan dulu? Nggak usah, Pak. Biar saya bersihkan sendiri. Saya butuh kuncinya sekarang. 5 menit kemudian, transaksi selesai. Nadira berdiri sendirian di tengah ruangan kosong itu. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma debu dan kebebasan. Ia sudah punya benteng perlindungan. Sekarang, ia hanya perlu memindahkan nyawanya ke sini, sedikit demi sedikit. Saat Nadira pulang ke rumah sore harinya, suasana di ruang tengah ramai. Raka sedang melakukan live streaming. Lampu ring light menyala terang, menyorot wajahnya yang penuh ekspresi dibuat-buat. Yo, guys. Balik lagi sama gue Raka di sini. Hari ini setup baru nih. Gokil nggak? Thanks to nyokap gue yang pengertian banget. Raka berbicara ke arah kamera ponsel, duduk di kursi makan kayu yang dialasi bantal sofa, pengganti sementara kursi Herman Miller Nadira yang sudah raib. Di dapur, ibu sedang memotong buah, tersenyum bangga mendengar celotehan anak lelakinya. Nadira berjalan melewati mereka seperti hantu. Nat, baru pulang? Tegur ibu tanpa menoleh. Tadi ada paket buat Raka, ibu talangin dulu 500.000 pakai uang belanja. Nanti kamu ganti ya, dompet ibu kosong. Langkah Nadira terhenti di ambang pintu kamarnya. Biasanya, ia akan langsung mentransfer uang itu sambil menggerutu dalam hati. Biasanya, ia akan menasihati Raka agar tidak belanja online kalau tidak punya uang, yang akan berujung pada pertengkaran di mana ibu membelanya. Tapi kali ini, Nadira hanya menoleh datar. Wajahnya tanpa emosi. Nggak ada uang cash, Bu? Nanti aja, jawabnya singkat, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Loh? Kok nanti? Ibu butuh buat beli token listrik. Seru ibu dari dapur, nadanya mulai meninggi. Nadira tidak menjawab. Ia menyandarkan punggungnya ke pintu, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah penolakan pertamanya. Kecil, tapi rasanya luar biasa. Ia melihat sekeliling kamarnya. Lemari pakaian, rak buku, meja rias. Ia harus mulai memilah. Mana yang penting, mana yang bisa ditinggal. Ia tidak akan membawa semuanya sekaligus. Itu akan memicu keributan sebelum waktunya. Ia akan melakukannya seperti operasi militer. Senyap, bertahap, dan mematikan. Malam itu, saat seisi rumah sudah tidur, Nadira tidak merevisi pekerjaan kantornya. Ia mulai mengepak barang-barang paling berharga, ijazah, paspor, harddisk eksternal berisi portofolio, dan perhiasan peninggalan neneknya, ke dalam sebuah koper kabin yang ia sembunyikan di balik tumpukan baju kotor. Rencana pelariannya sudah dimulai. Dan mereka tidak akan sadar sampai semuanya terlambat. Seminggu berlalu dengan ketegangan yang menyesakkan dada.
Nadira bergerak seperti agen rahasia di rumahnya sendiri. Setiap pagi sebelum berangkat ke coworking space, alibi barunya agar tidak perlu melihat Raka menguasai meja kerjanya. Ia menyelundupkan barang-barang pribadinya keluar. Satu tas ransel penuh baju di hari Senin. Koleksi buku desain di hari Selasa. Sepatu dan dokumen bank di hari Rabu. Semua ia angkut perlahan ke ruko studio barunya. Kamarnya di rumah mulai terlihat lowong, namun ibu dan Raka terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri untuk menyadarinya. Raka sibuk berteriak di depan kamera, menyapa followers imajinernya, sementara ibu sibuk memamerkan karir baru anaknya ke tetangga lewat WhatsApp grup. Sabtu pagi tiba. Ini adalah hari eksekusi. Nadira sengaja memesan jasa angkut barang untuk datang pukul 10 pagi. Ia sudah tidak peduli lagi dengan kerahasiaan. Barang-barang kecil sudah aman di studio. Kini tinggal pakaian di lemari, kasur lipat miliknya, dan sisa perabotan kecil yang ia beli sendiri. Saat Nadira sedang melipat baju terakhir ke dalam koper besar di ruang tengah, ibu keluar dari dapur sambil membawa segepok kertas tagihan. Rutinitas awal bulan yang selalu membuat perut Nadira mulas. "Nat, ini tagihan listrik sama air sudah keluar. Totalnya naik dikit, biasalah AC Raka nyala terus," kata ibu santai, meletakkan kertas-kertas itu di atas koper Nadira yang terbuka. "Sama ini, tagihan internet. Raka minta upgrade ke paket Dedicated 100 Mbps biar streamingnya nggak putus-putus. Jadi 1,5 juta sebulan ya internetnya." Tangan Nadira berhenti bergerak. Ia menatap kertas tagihan internet itu. 1,5 juta. Hanya untuk internet. Padahal sebelumnya ia hanya membayar 300.000 untuk kebutuhan kerjanya. "Aku nggak akan bayar itu, Bu," ucap Nadira datar. Ia menyingkirkan kertas-kertas itu dari kopernya seolah menepis kotoran. Ibu melongo, matanya mengerjap bingung. "Maksud kamu apa? Kalau nggak dibayar hari ini, besok internetnya diputus. Kasihan Raka, nanti kontennya terganggu." "Itu bukan urusanku. Yang minta upgrade siapa? Raka, kan? Suruh dia yang bayar pakai uang hasil kontennya," jawab Nadira sambil menutup resleting koper dengan bunyi zip yang nyaring. "Kamu ini bicara apa sih, Nadira? Raka kan belum dapat AdSense. Kamu sebagai kakak harusnya." Kalimat ibu terpotong oleh suara klakson mobil bak terbuka yang berhenti tepat di depan pagar rumah. Suaranya bising dan asing. Raka keluar dari kamarnya dengan wajah bantal, rambut acak-acakan. "Woi, berisik amat sih di luar. Siapa tuh?" Nadira berdiri tegak. Ia mengangkat koper besarnya dengan satu sentakan kuat. "Itu jemputanku," kata Nadira. Ibu menatap mobil bak itu, lalu menatap tumpukan kardus yang sudah Nadira siapkan di dekat pintu depan. Kardus yang selama ini ibu kira sampah yang mau dibuang. "Jemputan mau kemana?" Suara ibu mulai terdengar panik. "Kamu mau dinas luar kota?" "Enggak, Bu. Aku pindah," jawab Nadira. Singkat, padat, dan mematikan. Ia memberi isyarat pada supir dan kenek mobil bak yang sudah masuk ke halaman. "Mas, tolong angkut koper ini dan 3 kardus di pojok situ ya. Langsung naikkan saja." Tunggu dulu." Ibu berlari menghalangi pintu, merentangkan kedua tangannya. Wajahnya pucat pasi. "Pindah kemana? Kamu nggak bisa pergi gitu aja. Terus siapa yang bayar tagihan ini? Siapa yang belanja pasar besok? Nadira, kamu jangan gila ya." Raka yang baru sadar situasi mulai tertawa meremehkan. "Alah, paling cuma prank doang, Bu. Atau ngambek dikit gara-gara meja. Entar sore juga balik lagi sambil nangis." Nadira menatap adiknya dengan tatapan yang membuat tawa Raka mati seketika. Tatapan itu kosong, dingin, tak ada lagi kasih sayang seorang kakak yang selama ini selalu memanjakannya. "Ini bukan prank, Raka. Dan ini bukan ngambek," kata Nadira pelan namun tajam. "Mulai detik ini, aku lepas tangan. Listrik, air,
Internet mahalmu itu, beras, minyak, sabun cuci, semuanya urusan kalian. Aku sudah capek jadi sapi perah di rumah ini. Nadira, kamu anak durhaka? Jerit ibu histeris saat Kenek mulai mengangkut kardus melewati tubuhnya. Ibu yang melahirkan kamu. Ibu yang membesarkan kamu. Tega kamu ninggalin ibu sama adikmu kelaparan. Nadira berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menatap ibunya, wanita yang ia cintai tapi juga yang paling banyak melukainya. Aku nggak ninggalin ibu kelaparan. Ibu sehat, Raka sehat, Raka laki-laki dewasa umur 24 tahun. Kalian bisa kerja. Selama ini aku yang membuat kalian lumpuh karena aku selalu kasih semuanya. Balas Nadira. Suaranya bergetar sedikit, tapi ia menahannya. Kunci rumah sudah aku taruh di meja makan. Jangan cari aku. Nadira melangkah keluar, masuk ke kursi penumpang depan mobil bak. Dari kaca spion, ia melihat ibu mengejar sampai ke pagar sambil melambai-lambaikan tagihan listrik, meneriakan sumpah serapah yang bercampur dengan tangisan. Raka hanya berdiri di teras, tampak bingung dan bodoh, seolah skrip hidupnya yang nyaman baru saja dibakar habis. Mobil melaju meninggalkan rumah itu. Nadira tidak menoleh ke belakang. Ia menyandarkan kepalanya ke jok mobil yang keras. Air mata menetes satu bulir di pipinya, tapi bibirnya tersenyum. Dadanya terasa ringan. Sangat ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa bernapas tanpa beban di pundaknya. Ia bukan lagi mesin ATM. Ia adalah Nadira. Dan ia baru saja merdeka. Studio baru itu terasa begitu luas, meski ukurannya sebenarnya kecil. Malam pertama di sana, Nadira hanya tidur beralaskan kasur lipat di lantai yang dingin. Tidak ada suara teriakan Raka dari balik tembok, tidak ada suara TV yang menyala hingga larut malam, dan tidak ada ketukan pintu dari ibu yang meminta uang jajan tambahan. Namun, keheningan itu justru terasa berisik di kepala Nadira. Ponselnya, yang ia letakkan di pojok ruangan, bergetar tanpa henti sejak pukul 5 sore. Ibu, 12 panggilan tak terjawab. Raka, 5 panggilan tak terjawab. Nadira menarik napas panjang, mencoba fokus pada pekerjaannya. Ia duduk di lantai, memangku laptopnya. Ironis, ia kini benar-benar bekerja tanpa meja, persis seperti yang dikatakan ibunya tempo hari. Namun bedanya, kali ini ia melakukannya di bawah atap yang ia bayar untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain yang tidak tahu terima kasih. Pukul 8 malam, sebuah pesan masuk dari Raka. Nadira membacanya lewat notifikasi tanpa membuka aplikasi WhatsApp. Bak, token listrik habis. Lampu mati semua. Ibu nangis terus. Jangan egois lah, transfer 500.000 aja buat darurat. Nanti gue ganti kalau cair. Nadira tersenyum getir. Nanti gue ganti, adalah kalimat fiksi paling sering yang ia dengar dari adiknya. Ia meletakkan ponselnya dengan posisi layar menghadap ke bawah. Ia tidak akan membalas. Sekali ia memberi celah, dinding pertahanan yang ia bangun susah payah akan runtuh. Keesokan paginya, kekacauan di rumah lama mulai memuncak. Tanpa aliran dana dari Nadira, sistem pendukung kehidupan di rumah itu macet total. Selama ini, Nadira menggunakan sistem otomatis untuk membayar tagihan rutin, namun sejak kemarin, ia telah mematikan semua fitur auto debit tersebut. Di rumah, ibu duduk di ruang tamu yang gelap karena token listrik benar-benar habis. Kulkas mulai mencair, membuat lantai dapur becek. Raka tampak frustrasi karena tanpa internet dan listrik, ia tidak bisa mengunggah video yang ia janjikan kepada pengikutnya yang tak seberapa itu. Ibu telepon lagi Nadira. Masa dia tega sih? Bentak Raka, egonya mulai tergores karena rasa lapar dan panas. Sudah, Raka, nggak diangkat-angkat. Dia benar-benar sudah ganti nomor atau memblokir ibu. Isak ibu. Duh, gimana ini? Ibu nggak punya uang tunai. Semuanya sudah ibu pakai buat bayar cicilan motor kamu bulan lalu.
Ya ibu cari pinjaman dululah ke tetangga. Malu gue kalau sampai gelap-gelapan begini. Nanti apa kata orang? Ibu menatap anak kesayangannya itu. Untuk pertama kalinya, ada kilatan kesadaran di mata ibu. Ia baru saja meminta dipinjami uang oleh tetangga. Namun Raka, yang badannya jauh lebih besar dan kuat darinya, hanya duduk memerintah. Sementara itu, Nadira sedang berada di sebuah toko perabot bekas. Ia melihat sebuah meja kerja sederhana berbahan kayu solid. Harganya tidak mahal, tapi kokoh. Mau dikirim kemana, Mbak? Tanya penjualnya. Ke ruko hijau di Jalan Melati, Pak, jawab Nadira mantap. Sore itu, meja tersebut sampai. Nadira menatanya di dekat jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Ia mengatur monitornya, merapikan kabel-kabelnya, dan meletakkan sebuah tanaman sukulen kecil di pojok meja. Ia duduk di sana, memandang layar monitor yang menyala terang. Tidak ada lagi yang akan menggeser meja ini. Tidak ada lagi yang akan menjual kursinya secara sepihak. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk lagi. Kali ini dari ibu, berupa pesan suara yang panjang. Nadira ragu sejenak, lalu menekannya. Nadira, tolong, Nak. Beras habis. Ibu nggak tahu harus gimana. Raka marah-marah terus. Ibu minta maaf kalau ada salah soal meja itu. Ibu bakal balikin mejamu, asal kamu pulang dan bayar listrik ini. Ibu malu sama tetangga, rumah kita gelap sendiri. Nadira mematikan pesan suara itu sebelum selesai. Permintaan maaf itu bukan tulus karena menyadari kesalahan, melainkan karena mereka sedang kesulitan. Ibu hanya merindukan uangnya, bukan dirinya. Ia mengetik balasan pertama dan terakhirnya untuk hari itu. Nadira, catatan pengeluaran rumah selama setahun ini sudah aku kirim ke email Raka. Pelajari itu. Totalnya 120 juta. Aku tidak akan kirim uang sepeser pun sampai Raka dapat kerja, sekecil apapun gajinya. Jangan cari aku butuh tenang. Setelah mengirim pesan itu, Nadira mematikan ponselnya. Ia kembali menatap layar kerjanya. Pekerjaan UX bukan hanya soal desain yang cantik, tapi soal alur yang masuk akal. Dan alur hidupnya yang lama sudah tidak masuk akal. Sekarang, saatnya ia mendesain ulang hidupnya sendiri. 3 minggu sejak kepindahan Nadira, ruko kecil itu mulai terasa seperti rumah. Nadira baru saja memenangkan kontrak proyek desain aplikasi kesehatan dari perusahaan Singapura. Fokusnya tajam, produktivitasnya melonjak karena tidak ada lagi drama domestik yang menyedot energinya. Setiap pagi, ia menikmati kopi di meja kerja, barunya, sambil melihat matahari terbit dari jendela ruko. Tenang. Namun, di rumah lama, ketenangan adalah kemewahan yang sudah punah. Raka duduk di teras rumah dengan wajah kusam. Ring light dan kamera mahalnya kini teronggok di sudut ruang tamu sebagai pajangan mati karena listrik yang tidak stabil. Ibu terpaksa membeli token listrik eceran Rp50.000 dari hasil menjual beberapa daster batik dan blender cadangannya. Mbak Nadira benar-benar jahat, Bu, gerutu Raka sambil mengotak-atik ponselnya yang hanya mengandalkan tethering dari sisa kuota ibu. Gue mau upload video kolaborasi sama anak-anak komunitas aja nggak bisa. Mereka bakal mikir gue bangkrut. Ibu yang biasanya membela Raka, kali ini hanya diam sambil mengipasi diri dengan koran bekas. Perutnya lapar. Beras di dapur tinggal segenggam. Sudahlah Raka, jangan bahas konten terus. Tadi Bu RT tanya, kenapa kamu nggak coba lamar jadi kurir atau jaga toko di depan? Mereka lagi butuh orang. Raka melotot, egonya tersengat. Jaga toko? Ibu gila? Gue ini influencer merintis, Bu. Masuk ke toko sebagai pelayan itu bakal ngerusak personal branding gue. Branding gak bisa dimakan. Raka, suara ibu mendadak meninggi, pecah oleh rasa frustrasi yang memuncak. Nadira kirim email rincian biaya itu ke kamu, kan? Kamu lihat nggak angkanya? 120 juta setahun. Selama ini kita hidup dari keringat kakakmu.
Sementara kamu cuma joget-joget nggak jelas di depan kamera. Raka terdiam. Ia sudah melihat email itu. Rinciannya sangat detail. Dari biaya sabun mandi hingga pajak motor yang ia pakai. Angka-angka itu adalah bukti nyata betapa parasitnya dia selama ini. Namun, mengakui kesalahan berarti meruntuhkan harga dirinya yang rapuh. Sore harinya, desakan perut mengalahkan ego. Raka akhirnya berjalan kaki menuju minimarket di ujung jalan. Ia mencoba melamar menjadi staf gudang karena merasa wajahnya terlalu terkenal untuk menjadi kasir. Ada lowongan, Mas? Tanya Raka dengan nada yang masih terdengar sombong. Manajer toko, seorang pria seumurannya yang tampak lelah namun cekatan, menatap Raka dari atas ke bawah. Ada. Tapi harus siap angkut barang, shift malam, dan gajinya mulai dari harian. Kamu sanggup? Raka menelan ludah. Ia membayangkan tangannya yang biasanya hanya memegang mouse gaming harus mengangkat kardus minyak goreng. Gak ada yang posisi admin gitu? Gue jago desain grafis dikit-dikit. Gak ada. Mau atau enggak? Raka akhirnya mengangguk lesu. Ia butuh uang, meski hanya untuk sekadar membeli rokok dan kuota internet agar tetap terlihat, eksis, di media sosial. Di sisi lain kota, Nadira sedang merayakan pencapaiannya. Ia baru saja membeli sebuah kursi ergonomis baru, bukan Herman Miller yang lama, tapi kursi yang cukup nyaman untuk menopang ambisi-ambisi barunya. Ia menyempatkan diri membuka media sosial dan melihat unggahan terbaru Raka. Sebuah foto selfie dengan latar belakang rak minimarket dan caption yang sok puitis. Turun ke lapangan untuk riset konten terbaru. Hidup adalah proses belajar dari bawah. Nadira tersenyum tipis, hampir tertawa. Ia tahu itu bukan riset. Itu adalah rasa lapar yang mulai bicara. Ia kemudian menutup ponselnya dan kembali ke layar monitornya. Ia tidak merasa kasihan. Ia merasa lega. Ternyata, dengan berhenti menjadi penyelamat, ia justru memaksa adiknya untuk mulai menjadi manusia. Malam itu, Nadira menerima pesan WhatsApp dari nomor asing. Nat, ini ibu pakai nomor tetangga. Ibu cuma mau tanya, apa kamu benar-benar nggak akan pulang? Ibu kangen masakan kamu. Nadira menatap pesan itu lama. Ia tahu itu bukan kangen masakan, tapi kangen kenyamanan yang ia sediakan. Ia tidak membalas. Ia memilih untuk tidur lebih awal, memeluk keheningan yang kini menjadi teman terbaiknya. Minggu pertama Raka bekerja sebagai staf gudang di minimarket adalah neraka baginya. Setiap malam, ia pulang dengan punggung yang terasa mau patah dan telapak tangan yang lecet karena gesekan kardus-kardus berat. Tidak ada lagi AC yang mendinginkan kamarnya. Hanya kipas angin kecil yang suaranya berisik dan sering mati sendiri karena ibu harus berhemat listrik. Suatu malam, Raka duduk di lantai dapur, menatap sisa nasi dan sepotong tempe goreng yang sudah dingin. Bu, gak ada sambal atau apa gitu? Seret banget ini tenggorokan, keluh Raka, suaranya serak karena kelelahan. Ibu yang sedang menjahit lubang di daster tuanya hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Cabai mahal? Raka, uang gaji harianmu tadi kan sudah ibu pakai buat bayar utang di warung depan. Kalau nggak dibayar, kita nggak bakal dikasih utang beras lagi besok. Raka membanting sendoknya. Gue kerja capek-capek, angkut ratusan kardus, tapi makan begini aja susah? Mbak Nadira benar-benar keterlaluan. Dia pasti lagi makan enak di apartemennya sekarang. Nadira bukan makan enak karena keberuntungan, Raka, sahut ibu tiba-tiba. Suaranya tidak lagi melengking emosional seperti biasanya, melainkan terdengar lelah dan hancur. Dia makan enak karena dia kerja dari pagi sampai pagi lagi. Selama ini kita yang makan enak dari hasil dia, tapi kita malah buang mejanya seperti sampah. Ibu kemudian berdiri, berjalan menuju pojok ruang tengah yang kini kosong melompong. Ia mengusap debu yang menempel di lantai, tempat di mana dulu meja kerja Nadira berdiri. Ibu baru sadar, Raka, rumah ini terasa sangat luas tapi juga sangat sepi tanpa dia. Bukan cuma soal uangnya,
Tapi soal suaranya yang ingetin ibu minum obat, soal dia yang diam-diam beliin ibu vitamin. Kita ini jahat ya? Raka terdiam. Kalimat ibunya memukul telak tepat di ulu hatinya. Egonya mencoba membantah, tapi tubuhnya yang remuk tidak bisa berbohong. Sementara itu, di studionya, Nadira sedang mengalami transisi yang kontras. Proyek Singapuranya berjalan sangat lancar. Kliennya bahkan memberikan bonus karena Nadira berhasil menyerahkan prototipe 3 hari lebih awal dari deadline. Dengan uang bonus itu, Nadira tidak membeli barang mewah. Ia justru mendatangi kembali toko perabot bekas tempat ibunya menjual kursi Herman Miller miliknya. Ia berharap ada keajaiban. Kursi hitam yang besar itu ya, Mbak? Tanya pemilik toko. Waduh, sudah laku seminggu yang lalu. Dibeli sama orang kantoran dari seberang jalan. Nadira menghela napas panjang. Ada rasa kehilangan yang aneh, tapi kemudian ia tersenyum. Kursi itu memang sudah pergi, sama seperti masa lalunya yang penuh pengorbanan tanpa dihargai. Ia tidak perlu mencari barang yang lama. Ia bisa membangun sesuatu yang baru. Malam itu, Nadira memutuskan untuk makan malam di sebuah warung tenda pinggir jalan dekat rukonya. Saat ia sedang menunggu pesanannya, ia melihat sebuah motor kurir berhenti di depan toko seberang. Pengendaranya turun dengan gerakan yang kaku, tampak sangat kelelahan. Dari balik helm yang terbuka, Nadira mengenali wajah itu. Raka. Adiknya itu tampak jauh lebih kurus. Bajunya basah oleh keringat dan wajahnya kusam terkena polusi jalanan. Raka sedang membawa beberapa tumpuk paket besar. Saat ia mencoba mengangkat salah satu paket, ia tampak meringis menahan sakit di pinggangnya. Nadira memperhatikannya dari jauh. Ada dorongan dalam hatinya untuk menghampiri, untuk bertanya, "Kamu nggak apa-apa?" atau sekadar memberikan sebotol air dingin. Namun, Nadira menahan dirinya. Ia memalingkan wajah, kembali menatap piring sate di depannya. Kalau aku menolongnya sekarang, dia akan kembali ke titik nol, pikir Nadira dalam hati. Dia harus merasakan ini. Dia harus tahu bahwa 1 rupiah yang ia terima dari tanganku dulu, adalah hasil dari rasa sakit yang sama seperti yang dia rasakan sekarang. Nadira makan dengan tenang, meski hatinya sedikit bergejolak. Ia sedang melatih dirinya untuk tidak lagi menjadi penyelamat yang menghancurkan dirinya sendiri. Larut malam, sebuah pesan WhatsApp masuk ke ponsel Nadira. Bukan dari nomor asing, tapi dari nomor ibu yang selama ini ia diamkan. Ibu? Nat? Ibu sudah jual mikrofon dan ring light punya Raka ke pasar loak. Uangnya ibu pakai buat nyicil utang internet yang kamu kirim tempo hari. Masih kurang banyak, tapi ibu mulai dari sini. Ibu nggak minta kamu pulang. Ibu cuma mau kamu tahu kalau ibu menyesal. Nadira membaca pesan itu berulang kali. Untuk pertama kalinya, ada tindakan nyata dari ibunya, bukan sekadar kata-kata manis atau permintaan maaf yang disertai permintaan uang. Nadira tidak membalas, tapi malam itu, ia tidur dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Proses penyembuhan keluarganya baru saja dimulai, dan itu harus melewati rasa sakit yang mendalam. Bulan kedua menjadi ujian yang sesungguhnya bagi ibu dan Raka. Jika bulan pertama mereka masih bisa bertahan dengan menjual barang-barang kecil, bulan kedua adalah tentang bertahan hidup dari hari ke hari. Tabungan Nadira benar-benar sudah tidak bisa diakses, dan tagihan-tagihan besar lainnya mulai berdatangan seperti gelombang pasang. Ibu, yang selama puluhan tahun terbiasa hidup sebagai nyonya rumah yang hanya perlu menunggu setoran, kini harus menghadapi realitas pahit. Pagi itu, dengan tangan gemetar, ibu membuka lemari pajangannya. Ia mengambil set cangkir keramik peninggalan almarhum suaminya dan beberapa kain batik tulis koleksinya. Dengan langkah berat, ia membawanya ke pasar kaget di ujung kompleks untuk dijual dengan harga miring. Biasanya ibu yang beli, sekarang malah jual, Bu? Sindir seorang tetangga yang selama ini iri dengan kehidupan, mapan, keluarga Nadira. Ibu hanya bisa tersenyum kecut, menelan harga dirinya bulat-bulat. Iya, Bu,
Buat nambah-nambah. Nadira lagi sibuk proyek di luar, jadi ibu mau belajar mandiri. Jawabnya berbohong, sebuah upaya terakhir untuk menjaga martabat anak lelakinya yang dianggap sukses sebagai konten kreator. Namun, puncaknya terjadi saat Raka pulang dengan wajah lebam. Ia baru saja terlibat perselisihan di minimarket. Seorang pelanggan komplain karena Raka bekerja terlalu lambat saat mengangkat galon ke mobil, dan Raka, yang masih memiliki sisa-sisa ego selangit, membalas dengan kata-kata kasar. Akibatnya, ia dipecat hari itu juga tanpa uang pesangon, hanya gaji harian yang tak seberapa. Gue nggak kuat, Bu. Dunia ini jahat banget. Raung Raka di ruang tamu yang kini benar-benar gelap karena mereka tidak sanggup lagi membeli token listrik. Ibu menatap Raka yang terduduk di lantai, persis di tempat dulu ia membuang monitor Nadira. Ibu tidak lagi menangis bersamanya. Ia justru merasa muak. Dunia nggak jahat, Raka. Kamu saja yang terlalu lembek. Ucap ibu dingin. Nadira menghadapi orang-orang seperti itu setiap hari selama bertahun-tahun demi kita. Dia dimaki klien, dikritik habis-habisan, tapi dia tetap bawa pulang uang buat kita makan. Kamu baru seminggu sudah menyerah? Ibu kemudian masuk ke kamar, mengambil sebuah tas belanja besar. Besok, ibu mau bantu Bu RT bungkusin catering buat acara kantoran. Upahnya lumayan, bisa buat beli beras. Kamu, kalau masih mau tinggal di sini, besok harus cari kerja apa saja. Jadi tukang parkir pun lakukan. Ibu nggak mau tahu. Sementara itu, di sisi lain kota, karir Nadira mencapai puncaknya. Ia baru saja diundang sebagai pembicara tamu di sebuah seminar desain internasional yang diadakan di Jakarta. Namanya mulai dikenal sebagai konsultan UX independen yang handal. Di balik kemewahan hotel tempat acara berlangsung, Nadira duduk di balkon, memandangi lampu-lampu kota. Ia merasa aneh. Secara finansial, ia berada di titik tertinggi dalam hidupnya. Namun, ada bagian dari dirinya yang masih merasa kosong saat mengingat rumah. Ia membuka pesan dari ibu yang belum sempat ia balas. Nat, ibu sudah cicil 1 juta ke rekening kamu. Hasil ibu jualan kain sama bantu catering. Mungkin kecil, tapi ibu mau tanggung jawab. Nadira mengecek saldo rekeningnya. Benar, ada transfer masuk sebesar 1 juta rupiah dengan berita acara. Maafin ibu. Itu adalah uang pertama yang ia terima dari ibunya seumur hidup. Selama ini, aliran uang selalu satu arah, dari Nadira ke mereka. Melihat angka 1 juta itu, Nadira menangis. Bukan karena jumlahnya, tapi karena ia menyadari bahwa ibunya akhirnya mulai belajar untuk menghargai nilai uang dan kerja keras. Namun, Nadira belum siap untuk kembali. Ia tahu, proses perubahan Raka belum selesai. Ia mengirimkan sebuah pesan singkat, balasan pertamanya setelah berminggu-minggu diam. Nadira, terima kasih, Bu. Uangnya sudah masuk. Jaga kesehatan ibu. Hanya itu. Singkat, namun bagi ibu di ujung sana, pesan itu adalah oksigen yang membuatnya bisa bernapas kembali. Nadira tidak memberikan harapan palsu bahwa ia akan segera pulang, tapi ia memberikan tanda bahwa pintu maaf belum sepenuhnya tertutup. Malam itu, Nadira kembali ke meja kerjanya di studio Ruko. Ia mengambil sebuah catatan kecil dan menuliskan satu kalimat yang menjadi prinsip barunya. Membantu orang lain adalah kebaikan, tapi membiarkan diri sendiri hancur untuk mereka adalah kebodohan. Ia siap untuk bab berikutnya dalam hidupnya, bab di mana ia tidak lagi menjadi korban, melainkan pemegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Setelah dipecat dari minimarket, Raka tidak punya pilihan lain. Motor satu-satunya yang tersisa di rumah, yang cicilannya dulu selalu dibayar Nadira, kini menjadi tumpuan terakhir. Dengan sisa uang dari ibu, ia mendaftar menjadi mitra pengemudi ojek online. Cuma nganter orang sama makanan. Apa susahnya? Gumam Raka, mencoba menghibur egonya yang sudah compang-camping. Namun, realitas aspal jauh lebih keras daripada bayangannya.
Di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, Raka harus bersaing dengan ribuan pengemudi lain. Ia yang biasanya menghabiskan siang hari di ruangan ber-AC sambil bermain game, kini harus merasakan kulitnya melepuh dan paru-parunya sesak oleh asap knalpot. Puncaknya terjadi di minggu kedua. Raka menerima pesanan makanan dalam jumlah besar ke sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan pusat bisnis. Saat ia sampai di lobi, ia melihat kerumunan orang berpakaian rapi sedang keluar untuk istirahat makan siang. Tiba-tiba, jantungnya seakan berhenti. Di antara kerumunan itu, ia melihat Nadira. Nadira tampak sangat berbeda. Ia mengenakan blazer smart casual yang elegan, rambutnya tertata rapi, dan ia sedang tertawa kecil sambil berbincang dengan dua orang kolega ekspatriat. Nadira memegang gelas kopi dari brand ternama, memancarkan aura kepercayaan diri yang belum pernah Raka lihat sebelumnya saat kakaknya itu masih terkurung di rumah. Raka refleks menundukkan kepala, menarik masker kainnya lebih tinggi, dan mengeratkan helmnya. Ia merasa sangat kecil. Ia merasa seperti sampah yang tak terlihat di tengah kemewahan itu. Ada rasa malu yang luar biasa hebat. Kakak yang dulu ia usir dari meja kerjanya kini berada di puncak dunia. Sementara ia berdiri di sana dengan jaket ojek yang bau matahari, memegang kantong plastik berisi pesanan orang lain. Kejadian itu mematahkan sesuatu di dalam diri Raka. Sore harinya, saat sedang terburu-buru mengejar target point, ia kurang fokus. Di sebuah tikungan licin setelah hujan, motornya tergelincir. Raka terjatuh. Kakinya tertindih motor, dan pesanan makanan yang ia bawa hancur berantakan di aspal. Ia terduduk di pinggir jalan, mengabaikan rasa perih di lututnya. Ia melihat martabak manis yang hancur berserakan, pesanan pelanggan yang pasti akan memberikan penilaian buruk atau menuntut ganti rugi. Raka menutupi wajah dengan kedua tangannya dan mulai menangis. Bukan karena sakit fisiknya, tapi karena ia merasa benar-benar gagal. "Mbak, maafin gue. Mbak." Isaknya pelan di antara bising klakson kendaraan yang lewat. Untuk pertama kalinya, Raka menyadari betapa beratnya beban yang selama ini dipikul Nadira sendirian. Nadira tidak hanya membayar tagihan, Nadira menjaga agar harga diri keluarga mereka tetap tegak, sementara Raka dan ibunya justru menggerogoti tiang penyangganya dari dalam. Malam itu, Raka pulang ke rumah dengan kaki diperban seadanya. Di meja makan, hanya ada sepiring nasi putih dan sayur bening. Ibu sedang menghitung uang receh hasil membantu catering Bu RT. "Bu," panggil Raka lirih. Ibu menoleh, terkejut melihat luka di kaki anaknya. "Ya Allah, Raka, kamu kenapa?" "Aku jatuh, Bu. Motornya lecet, pesanan orang hancur. Aku harus ganti rugi besok." Raka menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Bu, aku tadi lihat Mbak Nadira. Dia kelihatan sukses banget. Dia hebat, Bu. Kenapa dulu aku jahat banget sama dia?" Ibu terdiam, lalu duduk di samping Raka. Ia mengelus punggung anaknya dengan tangan yang kini mulai kasar karena pekerjaan dapur. "Kita berdua yang jahat, Raka. Ibu yang paling salah karena membiarkan kamu jadi laki-laki manja dan menganggap Nadira itu cuma alat," kata ibu dengan suara parau. "Sekarang kita rasakan sendiri. Satu hari tanpa Nadira itu berat, tapi satu hari tanpa rasa hormat pada diri sendiri itu jauh lebih menyiksa." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Nadira pergi, tidak ada perdebatan di rumah tersebut. Yang ada hanyalah penyesalan yang mendalam di tengah kegelapan ruang tamu yang sunyi. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka tidak hanya kehilangan sumber uang, tapi mereka telah kehilangan jantung dari rumah itu. Sementara itu, di studionya, Nadira sedang menandatangani kontrak kerja sama jangka panjang. Ia sempat melihat notifikasi di aplikasi ojek online-nya tentang driver mengalami kendala, namun ia tidak tahu bahwa driver itu adalah adiknya sendiri. Nadira menutup laptopnya, menatap ke arah jendela. Ia merasa sebuah firasat bahwa sebentar lagi, badai yang ia ciptakan untuk mendewasakan keluarganya akan segera mencapai garis akhir.
Kabar tentang kesuksesan Nadira mulai menyebar di lingkaran pertemanan lama dan keluarga besarnya. Seiring dengan namanya yang sering muncul di LinkedIn dan portal berita industri kreatif, orang-orang yang dulu menghilang atau hanya muncul saat butuh uang, kini mulai mengetuk pintu secara digital. Sore itu, sebuah pesan masuk dari Tante Sari, adik ibunya yang selama ini selalu memuji-muji Raka dan ikut menyindir Nadira karena belum laku di setiap acara keluarga. Nadira, selamat ya atas kesuksesannya. Tante bangga sekali. Oh iya Nat, ini sepupumu, Gilang, baru lulus kuliah tapi susah cari kerja. Bisa nggak ya dia magang atau bantu-bantu di studiomu? Masa saudara sendiri nggak dibantu? Ibu kamu juga cerita kalau kalian lagi ada jarak, mungkin kalau kamu bantu Gilang, ibu kamu jadi senang. Nadira membaca pesan itu sambil menyesap tehnya. Dulu, ia pasti akan merasa bersalah dan terpaksa mengiyakan demi menjaga nama baik keluarga atau menyenangkan ibunya. Namun kini, ia hanya melihat pesan itu sebagai gangguan. Ia membalas dengan sangat profesional, seolah sedang berbicara dengan klien asing. Nadira, terima kasih, Tante. Untuk saat ini studio saya belum membuka posisi magang. Semua rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui portal resmi berdasarkan kompetensi, bukan hubungan keluarga. Mengenai ibu, itu urusan pribadi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Nadira langsung mengarsipkan percakapan itu. Ia belajar satu hal penting. Batasan bukan hanya untuk orang yang menyakiti kita secara langsung, tapi juga untuk mereka yang mencoba memanipulasi kita atas nama keluarga. Namun, ujian yang lebih berat datang keesokan harinya. Bu RT, tetangga yang dulu sering menerima uang terima kasih dari ibunya, datang langsung ke studio Nadira setelah mendapatkan alamatnya dari Raka. Mbak Nadira, aduh, studionya bagus ya? Kata Bu RT sambil melihat sekeliling ruko yang kini sudah rapi dengan tanaman-tanaman hijau. Ada apa ya, Bu? Tanya Nadira tanpa basa-basi. Begini, Mbak. Ibu kamu itu, kasihan. Tangan dia sekarang sering gemetaran karena tiap hari bantu saya bungkusin catering dari subuh. Belum lagi Raka, kemarin dia jatuh dari motor, kakinya pincang tapi dipaksa narik ojek lagi karena harus bayar ganti rugi pesanan orang. Nadira terdiam sejenak. Ada rasa nyeri di dadanya mendengar ibunya bekerja fisik sekeras itu di usia senja. Ibu kamu nggak mau bilang ke Mbak, tapi dia sepertinya lagi butuh uang buat bayar pajak rumah yang sudah jatuh tempo. Kalau nggak dibayar, bisa kena denda besar. Mbak, sebagai tetangga, saya cuma nggak tega lihat ibu kamu sampai jual-jual barang lagi. Lanjut Bu RT. Nadira menarik napas panjang. Ia menatap Bu RT dengan tenang. Bu RT, terima kasih sudah peduli pada ibu saya. Tapi, saya sudah menyediakan catatan keuangan yang cukup bagi mereka untuk belajar mandiri. Jika saya melunasi semuanya sekarang, ibu dan Raka tidak akan pernah belajar tanggung jawab. Tapi Mbak, itu kan ibu kandung sendiri. Justru karena dia ibu saya tidak ingin dia terus-menerus membesarkan anak laki-laki yang malas dengan cara bergantung pada saya. Potong Nadira tegas. Saya akan bantu, tapi dengan cara saya sendiri. Bukan dengan memberi uang tunai begitu saja. Setelah Bu RT pergi, Nadira merenung. Ia tidak sepenuhnya kejam. Malam itu, ia mengirimkan sebuah paket ke rumah lamanya melalui kurir. Bukan uang. Bukan pula makanan mewah. Paket itu berisi seperangkat vitamin kualitas terbaik, salep untuk luka memar Raka, dan sebuah amplop berisi salinan bukti pembayaran pajak rumah yang ternyata sudah Nadira bayar diam-diam langsung ke sistem bank. Di dalamnya, ia menyisipkan sebuah catatan pendek. Pajak rumah sudah aman untuk tahun ini. Ini adalah satu-satunya tagihan yang aku bayar. Sisanya, listrik, air, dan makan, tetap menjadi tanggung jawab kalian. Aku peduli pada kesehatan ibu, tapi aku tidak akan membiayai kemalasan Raka. Gunakan vitaminnya, dan teruslah berusaha. Di rumah lama,
Ibu menangis saat membaca catatan itu. Bukan tangisan sedih karena tidak diberi uang, tapi tangisan haru karena ia tahu Nadira masih memperhatikan mereka dari jauh, meski tetap memegang prinsipnya yang teguh. Raka, yang melihat vitamin dan salep itu, hanya bisa terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini, kasih sayang yang ia inginkan dari kakaknya adalah pemanjaan, padahal kasih sayang sejati yang diberikan Nadira sekarang adalah kesempatan untuk menjadi laki-laki yang benar-benar dewasa melalui kerja keras. Benteng Nadira belum runtuh. Ia justru sedang membangun pondasi baru bagi keluarganya. Pondasi yang tidak lagi didasari oleh eksploitasi, melainkan oleh rasa hormat dan tanggung jawab masing-masing. 3 bulan berlalu. Kehidupan di rumah lama sudah berubah total. Tidak ada lagi suara musik keras dari speaker komputer Raka, atau aroma masakan mewah yang bahan-bahannya dibeli dari supermarket mahal. Rumah itu kini sunyi, namun memiliki keteraturan yang jujur. Raka akhirnya menyerah pada mimpinya menjadi content creator instan. Kamera dan mikrofonnya telah dijual oleh ibu untuk menutupi utang internet yang membengkak. Kini, setiap pukul 6 pagi, Raka sudah rapi mengenakan seragam biru kusam. Ia diterima menjadi tenaga kebersihan dan maintenance di sebuah gedung sekolah swasta. Pekerjaannya berat, membersihkan toilet, merapikan bangku, hingga memotong rumput lapangan. Tangannya yang dulu halus kini dipenuhi kapalan dan sisa menerima kotoran yang sulit hilang. "Ini gaji bulan pertama kamu, Raka," ucap kepala tata usaha sekolah itu sambil menyerahkan amplop coklat. Raka menerimanya dengan tangan gemetar. Saat ia membukanya, jumlahnya tidak seberapa. Jika dulu, uang sebanyak itu hanya cukup untuk ia habiskan membeli skin dalam video game dalam semalam. Namun sekarang, melihat angka itu, Raka merasa ingin menangis. Ia tahu persis berapa liter keringat yang ia keluarkan untuk setiap lembar rupiah di dalamnya. Malam harinya, Raka duduk di meja makan bersama ibu. Mereka makan dengan lauk sederhana, tahu goreng dan sambal korek. "Bu," Raka mengeluarkan 2 lembar uang 100.000 dari amplopnya. "Ini buat ibu. Buat tambah beli beras." Ibu menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. "Simpan saja buat kamu, Raka. Kamu butuh buat bensin motor." "Enggak, Bu. Ini tanggung jawab aku," Raka menggeleng tegas. Lalu, ia mengeluarkan selembar 100.000 lagi dan menyisihkannya di pojok meja. "Dan yang ini, Ibu tolong simpan di kaleng bekas. Setiap bulan aku mau sisihkan segini. Aku mau cicil utangku ke Mbak Nadira." Ibu tersenyum, sebuah senyuman tulus yang sudah lama hilang. "Nadira pasti bangga lihat kamu begini, Raka." "Aku nggak butuh Mbak Nadira bangga dulu, Bu. Aku cuma mau dia tahu kalau aku bukan benalu lagi," sahut Raka lirih. Sementara itu, di studionya, Nadira sedang menghadapi tantangan baru, burnout. Pekerjaan yang menumpuk mulai menguras energinya. Suatu malam, saat ia merasa sangat lelah dan kesepian di rukonya, pintu bawahnya diketuk. Nadira mengintip dari balkon. Di bawah, berdiri Raka dengan motor ojeknya. Ia tidak memakai jaket ojek, melainkan seragam kerjanya. Di tangannya ada sebuah bungkusan plastik kecil. Nadira turun dan membuka pintu sedikit. "Raka, ada apa?" Raka tampak canggung. Ia tidak berani menatap mata kakaknya langsung. "Anu, Mbak, tadi aku pulang kerja lewat depan pasar. Ada martabak telur kesukaan Mbak. Ibu bilang Mbak lagi sering lembur, jadi aku belikan. Pakai uang gajiku sendiri." Nadira terdiam. Ia melihat bungkusan martabak itu, lalu melihat tangan Raka yang kasar dan hitam di bagian kuku. Ada aroma sabun pembersih lantai yang menyengat dari seragamnya. "Kamu kerja di mana sekarang?" tanya Nadira pelan. "Di sekolah asrama, Mbak. Jadi bagian umum. Sapu-sapu, benerin keran," jawab Raka dengan senyum kecut, namun tidak ada lagi nada sombong di suaranya. "Mbak, aku mau kasih ini juga."
Raka menyerahkan sebuah amplop kecil yang berisi uang 100.000 rupiah. Ini cicilan pertama utangku. Aku tahu ini nggak seberapa dibanding 120 juta yang Mbak keluarin. Tapi aku bakal cicil seumur hidupku kalau perlu. Nadira merasakan dadanya sesak. Ia melihat adiknya yang dulu meremehkannya, kini berdiri di depannya dengan harga diri yang baru, harga diri yang dibangun dari pekerjaan rendah, namun jujur. Simpan uangnya, Raka. Kamu lebih butuh, kata Nadira, suaranya parau. Enggak, Mbak. Kalau Mbak nggak ambil, aku merasa tetap jadi pencuri di rumah ini, tegas Raka. Ambil ya, Mbak. Buat bayar rasa sakit hati Mbak karena kursi yang aku jual dulu. Nadira akhirnya menerima amplop itu. Tangannya bersentuhan dengan tangan Raka yang kasar. Di detik itu, Nadira tahu bahwa eksperimen kejamnya telah berhasil. Ia telah menghancurkan ego adiknya untuk membangun seorang pria. Terima kasih, Raka. Martabaknya aku makan ya, ucap Nadira. Raka mengangguk cepat, wajahnya tampak lega luar biasa. Iya, Mbak. Aku pulang dulu. Ibu sudah nunggu. Saat motor Raka menjauh, Nadira kembali ke atas. Ia duduk di meja kerjanya, membuka martabak itu, dan makan dalam diam. Air matanya jatuh. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Hubungan mereka memang belum pulih sepenuhnya, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka mulai berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa kerja keras dan saling menghargai. Seminggu setelah kedatangan Raka, suasana hati Nadira jauh lebih tenang. Namun, ia tahu masih ada satu ganjalan besar yang belum tuntas. Ibu. Meskipun pesan singkat sudah mulai mengalir, ada tembok tak kasat mata yang hanya bisa diruntuhkan dengan tatap muka. Sore itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Nadira sedang merapikan beberapa berkas di studionya ketika ia mendengar ketukan pelan di pintu bawah ruko. Lewat kamera pengawas di ponselnya, ia melihat seorang wanita parubaya berdiri kedinginan sambil memegang payung yang sudah rusak tertiup angin. Itu ibu. Nadira segera turun dan membuka pintu. Ibu? Kenapa nggak telepon dulu kalau mau ke sini? Masuk, Bu. Dingin, kata Nadira sambil menuntun ibunya naik ke lantai 2. Ibu tampak sangat canggung. Ia melihat sekeliling studio Nadira dengan mata yang berbinar sekaligus penuh rasa bersalah. Studio itu indah, rapi, wangi, dan penuh dengan aura profesionalisme yang dulu sering ia sepelekan. Nadira mengambilkan handuk kecil dan menyeduh teh hangat. Mereka duduk berhadapan di meja kerja kayu milik Nadira. Untuk sesaat, hanya ada suara rintik hujan yang menghantam jendela kaca. Bagus sekali tempat kerja kamu, Nat, bisik ibu memecah keheningan. Mejanya kokoh. Gak ada yang bakal geser-geser lagi di sini. Nadira terdiam. Ia tahu itu adalah pembukaan menuju inti pembicaraan. Nadira, ibu meletakkan cangkir tehnya, tangannya gemetar. Ibu datang bukan mau minta apa-apa. Ibu cuma mau bilang, ibu baru sadar kalau selama ini ibu bukan cuma jadi beban buat kamu, tapi ibu sudah jadi orang jahat. Ibu memanjakan Raka dengan cara merampas kebahagiaan kamu. Air mata mulai mengalir di pipi ibu yang kini tampak lebih tirus. Ibu malu, Nat. Ibu malu ingat gimana ibu jual kursi kamu, gimana ibu usir kamu dari sudut rumah itu seolah kamu nggak punya hak di sana. Padahal, rumah itu tegak karena kamu. Nadira menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dadanya. Aku nggak pernah benci ibu, Bu. Aku cuma nggak tahu lagi gimana cara buat ibu melihat aku sebagai manusia, bukan cuma sebagai penyedia uang. Ibu sudah lihat sekarang, Nak, isak ibu. Sejak kamu pergi, rumah itu rasanya mati. Ibu dan Raka baru sadar kalau yang hilang bukan cuma uangnya, tapi jiwanya. Ibu lihat Raka kerja kasar sekarang, hatinya hancur tapi ibu sadar. Itu satu-satunya cara supaya dia nggak jadi laki-laki gagal.
Ibu kemudian merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang dibungkus kain. Saat dibuka, isinya adalah sebuah bros emas tua milik almarhum nenek Nadira, satu-satunya harta berharga yang masih ibu simpan. Ibu nggak punya uang buat ganti kursi atau meja kamu yang dulu. Ini satu-satunya yang tersisa. Ibu mau kamu simpan ini. Bukan buat bayar utang, tapi sebagai tanda kalau ibu mau mulai menghormati kamu sebagai anak tertua di keluarga ini. Nadira menatap bros itu, lalu menatap wajah ibunya yang penuh penyesalan. Ia melihat ada kejujuran yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kali ini, ibunya tidak datang untuk memanipulasi perasaannya. Nadira tidak mengambil bros itu. Sebaliknya, ia menggenggam tangan ibunya yang kasar karena pekerjaan catering. Simpan bros ini, Bu. Biar ibu yang pegang. Aku nggak butuh emasnya, ucap Nadira lembut namun tegas. Yang aku butuh adalah ibu tetap jadi ibu yang mendukung aku, tanpa harus mengorbankan aku buat Raka. Kita mulai lagi dari awal ya, Bu. Tapi masing-masing punya batasannya. Mereka berpelukan erat di tengah studio yang sunyi. Tangisan ibu pecah, melepaskan semua beban rasa bersalah yang selama ini menghimpitnya. Nadira pun ikut menangis, melepaskan sisa-sisa amarah dan rasa lelahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Nadira merasa beban di pundaknya benar-benar luruh. Ia sudah memaafkan, namun ia juga sudah belajar untuk tidak lagi menjadi orang yang mudah diinjak. Ia mencintai keluarganya, tapi ia lebih mencintai dirinya sendiri yang baru saja ia temukan. 6 bulan telah berlalu sejak badai di rumah keluarga Prameswari mereda. Pagi itu, studio Nadira tampak lebih hidup. Ia tidak lagi bekerja sendirian. Kini ada seorang asisten junior yang membantunya mengelola proyek-proyek yang kian berkembang. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah meja kerjanya yang kokoh di dekat jendela. Simbol kedaulatan yang ia bangun dengan air mata dan ketegasan. Sebuah kiriman bunga sampai di mejanya dengan kartu ucapan sederhana. Selamat atas peluncuran aplikasi barunya, Mbak. Dari Ibu dan Raka. Nadira tersenyum. Bukan bunganya yang membuatnya tersentuh, melainkan fakta bahwa bunga itu dibeli dari uang yang mereka hasilkan sendiri. Minggu sore, Nadira memutuskan untuk berkunjung ke rumah lama. Ia tidak pindah kembali ke sana, ia tetap tinggal di studionya yang mandiri, namun ia datang sebagai tamu yang dihormati, bukan sebagai sapi perah. Suasana rumah itu kini jauh berbeda. Tidak ada lagi tumpukan barang mewah hasil utang atau cicilan paksa. Di pojok ruang tengah, tempat dulu meja kerja Nadira, diusir. Kini berdiri sebuah rak buku kecil yang rapi. Raka tidak lagi menjadi konten creator halu. Ia kini memiliki pekerjaan tetap di sekolah dan sesekali mengambil proyek sampingan sebagai teknisi komputer panggilan. Mbak, duduk dulu. Aku baru saja benerin kipas angin di kamar Mbak. Siapa tahu Mbak mau menginap. Sapa Raka. Wajahnya lebih cerah, meski tubuhnya lebih liat dan tangannya menunjukkan bekas kerja keras. Ia tidak lagi menuntut, ia melayani. Ibu keluar dari dapur membawa teh manis dan pisang goreng. Nat, ini uang cicilan bulan ini. Raka dan ibu sudah kumpulkan, kata ibu sambil meletakkan amplop kecil di meja. Nadira melihat amplop itu, lalu menatap ibu dan Raka bergantian. Terima kasih, Bu. Uang ini akan aku simpan di rekening khusus atas nama ibu untuk dana darurat kesehatan nanti. Aku tidak akan memakainya untuk pribadiku. Ibu mengangguk paham. Tidak ada lagi protes, tidak ada lagi sebutan, anak durhaka. Mereka telah menerima bahwa Nadira adalah pengatur keuangan yang bijak, bukan sumber dana tanpa batas. Sambil menikmati tehnya, Nadira memandangi rumah yang dulu terasa seperti penjara baginya. Kini, rumah ini terasa hangat karena ada rasa hormat di dalamnya. Ia teringat masa-masa sulit saat ia harus tidur di lantai ruko yang berdebu, namun ia tidak menyesalinya. Jika ia tidak berani mengambil keputusan ekstrim untuk pergi, Raka mungkin masih menjadi pemalas, dan ibu mungkin masih menjadi manipulator.
Mbak, panggil Raka tiba-tiba. Makasih ya. Kalau Mbak nggak pergi waktu itu, mungkin sekarang aku sudah jadi gelandangan karena nggak bisa apa-apa. Nadira tersenyum tipis. Aku pergi bukan karena benci, Raka. Aku pergi supaya kita semua bisa belajar jalan masing-masing. Sore itu ditutup dengan tawa yang jujur. Nadira pulang ke studionya saat matahari terbenam. Di dalam mobil, ia melihat pantulan dirinya di spion. Ia bukan lagi Nadira yang kelelahan dan penuh beban. Ia adalah desainer bagi hidupnya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa menetapkan batasan bukanlah bentuk kebencian, melainkan bentuk tertinggi dari kasih sayang. Kadang, kita harus tega membiarkan orang yang kita cintai jatuh, agar mereka tahu bagaimana caranya berdiri kembali. Nadira sampai di rukonya, mengunci pintu, dan duduk di meja kerjanya. Ia membuka laptop, melihat layar yang cerah, dan mulai bekerja dengan hati yang tenang. Hidupnya kini adalah sebuah sistem yang efisien, sehat, dan penuh martabat. Tamat. 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 Tamat.